Panitia Seleksi atau Pansel Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP Mekanisme Pengangkatan mengumumkan bahwa dari 198 berkas pendaftar telah ditetapkan sebanyak 116 calon yang akan mengikuti tahap seleksi berikutnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat pleno tim Pansel DPRP Papua setelah melakukan verifikasi dan validasi data persyaratan calon. Hal ini terungkap dalam konferensi pers Pansel DPRP yang digelar di Jayapura Selasa 17 Desember 2024. Ke-116 calon ini yang dinyatakan lolos ini telah mewakili sejumlah daerah pengangkatan atau Dapeng di wilayah Provinsi Papua. Di antaranya dari Dapeng Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Dapeng Kabupaten Sarmi, Dapeng Membramo Raya, Dapeng Biak Numfor, Dapeng Supiori, Dapeng Kepulauan Yapen, dan Dapeng Waropen. Dan tercatat secara keseluruhan berkas calon itu sebanyak 198 berkas calon, mulai dari Dapeng Kota Jayapura, Dapeng Kabupaten Jayapura, Dapeng Kerom, Dapeng Kabupaten Sarmi, Dapeng Kabupaten Membramo Raya, Dapeng Biak Numfor, Dapeng Supiori, Dapeng Kepulauan Yapen, dan Dapeng Waropen. Selanjutnya, Pansel DPRP Provinsi Papua akan mengundang ke-116 orang ini untuk mengikuti tahapan tes berikut, mulai dari penulisan makalah, wawancara, hingga melihat rekam jejak para calon DPRP Provinsi Papua Mekanisme Pengangkatan. 116 ini akan diundang oleh Pansel untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang kita sebut dengan tahapan seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 19, itu adalah penilaian track record atau rekam jejak. Kemudian pada tanggal 20, di lantai 5 hotel ini juga akan dilaksanakan ujian tulis dan penulisan makalah. Kemudian pada tanggal 21 akan dilaksanakan wawancara. Pansel sudah punya materi seleksi dan juga diatur di dalam peraturan Pansel. Kemudian Pansel juga sudah punya indikator penilaian yang akan digunakan untuk menilai rekam jejak, ujian tulis, penulisan makalah, dan wawancara. Dan ini tahapan yang akan lebih ketat, karena di tahapan ini akan menghasilkan dari 116 itu akan keluar 33. Lihat. Misalnya untuk Kabupaten Jayapura atau untuk Kabupaten Supiori, karena alokasi kursinya 1, maka kami akan mencari 3 terbaik. 3 terbaik dari Kabupaten Supiori yang ada sekarang 6. Dan sampai dengan saat ini Kabupaten Supiori lolos untuk tahapan kedua itu 6. Berarti dari 6 ini akan diseleksi lagi di tahap seleksi menjadi 3. Contoh lagi, kalau misalnya Biak Numfor sampai dengan saat ini itu ada 23. Berarti kami akan seleksi di tahap seleksi sampai dengan keluar 3. Begitu juga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sampai dengan tahapan kedua ini ada 14. Berarti ketika memasuki tahapan seleksi akan keluar 3. Di Kabupaten Waropen sampai dengan tahap kedua ini ada 6. Berarti dengan sampai berakhirnya tahap seleksi kami akan menghasilkan 3. Kabupaten Membramo Raya sampai dengan saat ini sudah ada 7.
sampai dengan tahap seleksi kami akan menghasilkan 3. Kabupaten Sarmi sampai dengan saat ini sudah ada 15. Sampai dengan tahap seleksi kami akan menghasilkan 3. Kabupaten Kerong sampai dengan saat ini 7. Kami akan menghasilkan di tahap seleksi keluar 3. Di Kabupaten Jayapura sampai dengan saat ini 21. Kami akan menghasilkan 6 di tahap seleksi. Kemudian di Kota Jayapura sampai dengan saat ini 17. Kami akan menghasilkan di tahap seleksi 6. Dan dari urutan-urutan itu yang teratas itu adalah calon terpilih. Sementara di urutan berikutnya itu adalah calon tetap. Sementara itu, Ketua Pansel DPRP Mekanisme Pengangkatan Provinsi Papua, Pendeta Albert Yoku menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh Pansel itu sudah melalui mekanisme yang ketat dan sesuai aturan. Nanti apa yang diumumkan oleh Pansel itu sudah melalui proses verifikasi dan validasi yang betul-betul alot kami lakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen. Kemudian juga pemeriksaan terhadap kebenaran-kebenaran dari siapa orang itu. Apakah diusulkan oleh Dewan Adat melalui musyawarah adat atau tidak. Jadi kalau yang tidak melalui itu kami nyatakan tidak kami ikutkan. Semua lembaga adat yang ada di daerah yang bekerja sesuai dengan peraturan Pansel itu yang diakomodir oleh Pansel. Untuk mereka yang tidak melalui musyawarah adat, bahkan tidak menyerahkan dokumen ke Pansel-Pansel di kabupaten kota, itu kita nyatakan tidak diakomodir. Sehingga apa yang nanti dikeluarkan sebagai keputusan, ini adalah benar-benar keputusan Pansel yang sudah melalui verifikasi dan validasi.